856 Dia bodoh. Sedang flu. Satu tangannya dengan lembut menarik pinggangnya, suaranya rendah, sangat magnetis. Yan Jini masih melakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Alis Huo Xishan sedikit terangkat. Suaranya terdengar sangat senang. Aku tidak menyangka Nyonya akan berinisiatif seperti ini. Bagaimana kalau kita pulang dan melanjutkan perjalanan? Yan Jini menatap matanya dan berkata dengan galak. Kenapa kamu pulang? Bukankah rasanya lebih baik berada di rumah orang lain? Nyonya Beining, perhatikan sedikit pengaruhnya. Petik 2. Huo Xishan dengan tangan yang diikatkan ke lehernya dan sengaja mendekat ke koklea untuk menarik napas. Petik 2. Apakah Direktur Huo merasa dampaknya penting atau aku? Huo Xishan melihat ke dalam dan hendak mengetuk pintu. Direktur Huo, tolong minggir. Petik 2. Yan Jini tersenyum tipis. Saat tatapannya beralih ke pintu, senyum itu langsung menghilang. Ia membuka pintu dengan satu tangan dan dengan cepat wajah asing pun mulai terlihat. Seorang pria parubaya berdiri di depan pintu sambil menatapnya. Petik 2. Nyonya muda kedua, aku dengar kamu sedang kesepian dan ingin mencari seseorang untuk meredakan rasa malunya. Yan Jini jelas merasakan tekanan dingin dari belakangnya. Dia menoleh dan mengedipkan mata pada Huo Xishan. Dia menatap pria parubaya itu lagi. Dia sangat kesepian. Kamu mau masuk? Pria parubaya itu menggosok tangannya. Melihat wajah Yan Jini yang memerah, dia sudah menebak bahwa itu adalah awal dari efek obat. Ini adalah rahasia kita. Aku pasti akan membuat Nyonya muda kedua tidak akan terlupakan seumur hidup. Petik 2. Ya, sekarang sudah mulai tidak terlupakan. Petik 2. Mendengar itu, pria parubaya itu menjadi lebih bersemangat. Tanpa diduga, ia bisa tidur dengan istri Huo Xishan dalam hidupnya. Wanita ini berkulit putih dan cantik. Katanya dia adalah bintang besar. Pekerjaan di bidang itu juga pasti bagus. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa merebut pimpinan grup Huo? Pria parubaya itu sudah mengulurkan tangannya ke arah Yan Jini. Hanya saja, tangannya baru saja mendongak dan mendarat di sofa di dalam. Di sana duduk seorang pria dengan aura yang luar biasa, mengenakan jas yang rapi, dan ujung jarinya yang ramping menjepit sebatang cerutu. Api yang menyala dan gelap selalu terasa dingin. Huo, Direktur Huo. Huo Xishan mengabaikannya, matanya yang indah sedikit menyipit, seolah sedang tertidur. Direktur Huo, aku tidak tahu. Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba ia merasa kepalanya sakit. Pria parubaya itu sudah pingsan karena pukulan tangan Yan Jini. Melihat ini, alis Huo Xishan bergerak-gerak. Ia melihat Yan Jini yang menyeretnya ke kamar mandi dengan acuh tak acuh. Direktur Huo, menurutmu bagaimana orang ini menanganinya? Tiba-tiba, Yan Jini mengeluarkan kepalanya dan menatap Huo Xishan dengan menyanjungnya. Huo Xishan mengusap dagunya dengan satu tangan. Dia benar-benar berpikir dengan serius dan berkata setelah beberapa saat. Mengukus terlalu berminyak dan menggoreng daging tidak baik. Suapi anjing. Petik 2. Kuat atau Huo Erdok. Bahkan dia harus membungkuk. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu lagi, dan keduanya saling memandang. Aku tidak menyangka pesona Nyonya begitu tinggi. Petik 2. Bukankah semua orang tahu? Yan Jini tersenyum dan berjalan menuju pintu. Jika tebakannya benar, kali ini Li Minmin yang dianggap Leng Yuxi sebagai umpan meriam datang sendiri. Jangan tanya kenapa, tanya saja dia bodoh. Setelah membuka pintu, benar saja, Li Minmin benar-benar berdiri di depan pintu. Tidak hanya itu, di belakangnya juga berdiri seorang wanita yang membawa kamera. Keduanya terkejut ketika melihat Yan Jini. Li Minmin tidak diberi kesempatan untuk berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menarik orang itu ke dalam rumah dan kemudian menyerang lehernya. Dalam sekejap, Li Minmin jatuh koma. Cek-cek, lebih lemah dari Mumu. Menjatuhkan seseorang ke lantai dan menatap wanita lain dengan ganas. Petik 2. Reporter, bukan. Kamu tidak ada urusan apa-apa, berikan kameramu saja. Petik 2. 857 Dia bisa malu. Kamu bukan. Berapa banyak uang yang diberikan Leng Yuxi kepadamu? Suamiku akan menggandakan dirimu. Atau kamu lebih suka menyinggung seluruh keluarga Huo untuk membantu Leng Yuxi? Setelah itu, Yan Jini sengaja membuka pintu. Reporter wanita itu melihat Huo Xishan di dalam ruangan. Dia sudah menjadi veteran di lingkaran reporter gosip,
jadi dia tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung keluarga Huo. Awalnya, Leng Yuxi hanya mengatakan untuk memberinya beberapa bukti perselingkuhan Yan Jingyi, tapi siapa sangka. Kenapa? Melihat suamiku terlalu tampan dan enggan pergi. Tidak, ini semua salah paham. Aku akan pergi sekarang. Petik 2. Sebelum pergi, dia tidak lupa menyerahkan kameranya kepada Yan Jingyi. Wei, Ai menunggu, ketika dia bertemu dengan Leng Yuxi nanti, katakan padanya bahwa dia mendengar suara yang tidak dapat dijelaskan di kamar mandi, dan yang lainnya bermain bebas. Petik 2. Reporter wanita itu tercengang, kemudian mengangguk, iya, aku pasti akan melakukannya. Petik 2. Belum lagi Direktur Huo ada di dalam rumah. Operasi Yan Jingyi yang membuat Li Minmin pingsan telah membuatnya terkejut. Pantas saja dia adalah wanita bos besar. Huo Xishan tertawa ketika melihat Yan Jingyi masuk dengan membawa kamera video. Petik 2. Nyonya berencana membuat film dokumenter untukku. Direktur Huo bisa merasakan apa yang bisa difilmkan. Hari ini dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi sutradara sendirian. Petik 2. Setelah itu, dia meletakkan kamera di atas meja dan menyeret Li Minmin ke kamar mandi. Li Minmin mengenakan rok plester dan dia terlihat sangat seksi. Dia berpikir bahwa orang lain juga dibodohi oleh hujan dingin karena dia tidak punya otak. Namun, pria parubaya itu sengsara. Yan Jingyi yang awalnya memiliki daging yang gemuk ini sengaja mengambil beberapa bekas kuku, ditambah dengan postur ambigu antara dirinya dan Li Minmin, benar-benar membuat orang berpikir. Direktur Huo, nanti kamu duduk di sini dan jangan melakukan apa-apa. Petik 2. Huo Xishan sedang memainkan ponselnya. Mendengar itu, ia hanya mengangkat matanya dan meliriknya dengan dingin. Keduanya duduk berdampingan untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar lagi. Aku bisa menebak dengan jari kaki, kali ini pasti ada Leng Yuxi. Leng Yuxi melangkah maju dan membuka pintu sambil menguap. Begitu juga dengan reporter wanita tadi, ada banyak orang di belakang mereka. Kebanyakan dari mereka adalah istri orang kaya yang datang ke pesta pertunangan kali ini. Tidak hanya itu, bahkan Bai Murliang dan Fu Borong juga ikut meramaikan. Perlu diketahui, tingkat gosip wanita kaya tidak kalah dengan bibi pasar sayur, tetapi kelompok orang ini harus berpura-pura anggun. Yan Jingyi, kenapa kamu? Melihat pakaian Yan Jingyi yang rapi berdiri di tempat, ia masih membawa kamera di pundaknya. Ia sedikit terkejut. Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak ada di sini, di mana? Yan Jingyi mengerjapkan matanya dengan bingung. Petik 2. Nona Leng, apa kamu tidur sambil berjalan? Leng Yuxi terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Ia melangkah masuk ke kamar dan bersiap untuk mengambil tas di tempat. Begitu memasuki rumah, ia melihat Huo Xishan duduk di sofa. Si Sen, kenapa kamu ada di sini? Tanpa menunggu jawaban Huo Xishan, Yan Yini sudah terlebih dahulu berkata. Nona Leng bercanda, aku adalah istri Tuan Huo. Tentu saja, Tuan Huo ada dimanapun aku berada. Petik 2. Yan Jingyi si jalang ini. Dia menutup dirinya sendiri, lalu melihat ke sekeliling dengan cepat dan tidak melihat sosok pria lain. Kalau begitu, dia menoleh dan menatap reporter wanita itu dengan tajam. Aku tidak datang untuk berganti pakaian. Kenapa? Apa semua orang ingin menonton? Yan Jingyi menatap sekelompok orang di luar pintu sambil tersenyum. Petik 2. Aku tahu tubuhku bagus, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat begitu banyak orang. Aku akan malu. 858 pandanganku tinggi. Mengenai kemampuan akting, Yan Jingyi adalah yang terbaik sejak kecil. Oh, ngomong-ngomong, kalian pasti belum pernah menonton film duet versi langsung. Kebetulan aku sedang syuting. Kalian mau melihatnya? Leng Yuxi memiliki firasat buruk. Ia pun bersiap untuk menolak terlebih dahulu. Yan Jingyi sudah membuka kamar mandi. Li Minmin dan seorang pria parubaya duduk di bak mandi dengan pakaian acak-acakan. Keduanya saling berpelukan seolah lelah tertidur. Para wanita kaya yang ada di sana berteriak dan memalingkan muka, seolah melihat sesuatu yang kotor. Wajah Leng Yuxi memucat dan tanpa sadar mendekati Bai Murliang. Kak, Min, dia. Bai Murliang tampak sangat tenang menghadapi pemandangan yang begitu harum. Dia baru saja akan merogoh sakunya dengan satu tangan dan baru ingat bahwa hari ini dia tidak membawa rokok.
Dia tidak tahu bahwa hubungan Nona Li dan Direktur Zhang begitu dalam. Apakah Nona Yan dan Tuan Huo melakukan perjalanan khusus untuk menjadi saksi? Yan Jingyi menghela napas. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Bibirnya menyalahkan aku. Mengapa aku harus pergi setelah berganti pakaian dan menarik perhatian Direktur Huo? Semuanya sudah dewasa, dan mereka pasti tahu di mana mereka berada. Orang yang bisa mengatakan hal seperti ini dengan begitu sembarangan, tidak ada orang kedua di dunia ini. Mata semua orang tertuju pada Huo Zixuan satu demi satu. Tuan Huo sangat terkenal. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah pribadi seperti ini keluar, kan? Tapi, bunga kaolin adalah bunga kaolin, jangan harap Anda dapat menemukan emosi berlebih di wajahnya. Leng Yuxi Si Zui Jin Kunzi, Liki Guo Da Zi Jian Doukai Si Fan Bai, Yan Jin Yi Zege Jian Ren. Nona Yan, di depan umum, saya berharap Anda akan mengabaikan wajah Si Sen. Si Sen adalah orang yang bijaksana dan pasti tidak akan melakukannya pada kesempatan seperti ini. Yan Jingyi balik bertanya, melakukan apa? Kamu, apa kamu ingin aku mengatakannya pada kesempatan seperti ini? Kamu tidak peduli dengan muka Si Shen, aku masih. Yan Jingyi memutar bola matanya tanpa memberi kesempatan kepada Leng Yuxi untuk menyelesaikan kalimatnya. Petik 2 petik 2. Dia tidak bisa berkata-kata dan ingin merebut pria itu dariku. Bukankah Li Minmin ini sahabatmu? Sambil berkata, ia menjejalkan kamera ke pelukan Leng Yuxi. Petik 2 Kamu sendiri saja yang memotretnya. Dia pasti akan berterima kasih kepadamu. Huo Zixing, bereskan dan kita pulang. Petik 2. Setelah memerintahkannya, senyum manis sudah menggantung di wajahnya. Direktur Huo, pertunjukannya juga sudah ditonton. Ayo kita pulang dan lanjutkan. Melanjutkan dua kata, betapa ambigunya dia. Huo Zixuan masih terlihat seperti bunga kaolin. Mendengar itu, ia pun berdiri dan berjalan perlahan menuju Yan Jingyi. Leng Yuxi berdiri di samping, matanya tidak pernah lepas dari Huo Zixuan. Ketika ia mendekati dirinya, ia bahkan merasa jantungnya berdetak lebih lambat. Ini adalah pria yang disukainya sejak kecil. Pria ini seharusnya menjadi miliknya. Tuan Bai, adikmu mungkin menderita strabismus. Ini harus disembuhkan. Bagaimana jika kelak berubah menjadi mata ayam aduan? Yan Jingyi baru saja akan melewati Bai Murliang sambil memegang lengan Huo Zixuan. Ia terdiam selama 2 detik dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Mo sedikit mengernyit, matanya menatap Yan Jingyi dengan dingin. Petik 2 Nona Yan, terlalu arogan bukanlah hal yang baik. Aku sarankan kamu untuk menahan diri. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat bahu. Oh, tapi bagaimana? Dia tiba-tiba menyeringai. Tapi aku sudah terbiasa sombong sejak kecil. Wanita yang menyebalkan ini. Aku harap Nona Yan akan melihatku lagi lain kali. Petik 2. Aku ini memiliki selera tinggi, bahkan jika aku bertemu dengan Tuan Bai, aku mungkin tidak akan melihatnya. 859 lebih percaya diri pada pandangan Nyonya. Bai Mo sedikit menyipitkan matanya. Apakah ini memprovokasinya di depan umum? Aku tidak tahu seberapa hebatnya Huo Zixuan. Awalnya, Li Minmin bisa memiliki pesta pertunangan yang sempurna. Karena kejadian ini, tidak hanya tunangannya yang kabur, tetapi seluruh keluarga Li dimarahi sebagai pencarian panas. Pada malam pertunangan, dia berselingkuh dengan seorang wanita dan disiarkan langsung di depan Direktur Huo dan Nyonya muda kedua. Yang tidak disangka Yan Jingyi adalah Fu Borong yang baru saja akan naik ke mobil akan menyusul. Tidak dapat dipungkiri bahwa Fu Borong memang pria tampan yang berada di deretan nomor 1 di Senjing, dan dia lebih berpendidikan daripada Bai Murliang yang berbaur dengan Bai Tao. Ada apa dengan Tuan Fu? Yan Jingyi menekan keinginan untuk merobek wajah Fu Borong. Fu Borong menatap lurus ke wajah Yan Jingyi seperti sedang mengkonfirmasi sesuatu. Nona Yan, apakah kita sudah saling kenal sejak lama? Jika tidak, mengapa dia memimpikannya tanpa alasan? Mimpi itu membuatnya merasa begitu akrab. Yan Jingyi terlihat sangat tenang. Dia melirik Huo Zixuan di sampingnya dan kemudian perlahan berkata, Tuan muda Fu biasanya sangat memperhatikanku, kan? Fu Borong tidak menyangkal atau mengakuinya. Tapi aku juga bisa mengerti, hanya saja tidak baik untuk menyatakan cinta di depan Direktur Huo. Nona Yan, aku di sini dengan serius bertanya kepadamu, apakah kita sudah saling kenal sejak lama? Mungkin kamu mengenalku dan aku tidak mengenalmu. Yan Jingyi sudah sedikit tidak sabar.
Tuan Fu, terima kasih banyak karena telah menyukaiku. Sayangnya, aku selalu menolak penggemar pribadi. Oh, ya, ada banyak orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu bukan yang pertama. Setelah itu, Fu Borong mengedipkan matanya. Huo Zixuan baru berbicara perlahan, kapan Tuan Muda Fu dan Nona Leng menikah? Aku dan istriku pasti akan memberikan hadiah besar. Petik 2. Sudut bibir Yan Jingyi berkedut. Pria ini terlalu jahat. Kecuali ada hubungan kepentingan, Fu Borong pasti tidak terlihat dingin. Jangan tanya bagaimana dia tahu, bertanya adalah intuisi. Fu Borong baru menyadari bahwa perilakunya tidak pantas. Selama ini, Yan Jingyi selalu disiksa oleh mimpi yang mengerikan. Orang yang menyiksanya dalam mimpi itu adalah Yan Jingyi. Maaf mengganggu, Nona Yan memang gadis yang istimewa. Petik 2. Yan Jingyi tidak menjawab. Dia mengikuti Huo Zixuan ke dalam mobil. Sebelum mobil melaju, dia tiba-tiba menurunkan jendela dan menatap Fu Borong yang berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh. Fu Bairong sedikit terkejut, dia pasti tidak akan percaya. Dia tidak pernah mempercayai hal ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Yan Jingyi setiap kali melihatnya? Mengapa Direktur Huo tidak cemburu? Di dalam mobil, Yan Jingyi menyadari bahwa Huo Zixuan tidak hanya tidak bertanya pada dirinya sendiri, tetapi juga mulai bekerja. Mungkinkah pesonanya di benak Huo Erdok telah memudar? Nyonya tidak menyukainya. Petik 2. Mau tidak mau Huo Zixuan menatapnya. Direktur Huo begitu percaya diri padanya. Bagaimana? Fu Borong tampaknya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Huo Zixuan. Wei, Ayu lebih percaya diri dengan mata istrinya. Petik 2. Layak menjadi Huo Zixuan, memujinya karena tidak lupa membayar dirinya sendiri. Bukankah ini berarti dia menyukainya karena dia memiliki selera yang baik? Direktur Huo, sebenarnya aku ingin menceraikanmu. Petik 2. Kali ini, bahkan pengemudi yang mengemudi di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar. Huo Zixuan menghentikan pekerjaannya dan menatapnya dengan tenang. 860 belajar dari Yan Jingyi. Aku tidak cukup baik. Huo Zixuan mengangguk. Ya. Yan Jingyi sedikit terkejut. Huo Zixuan berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Setelah menikah, Sang Xia baru saja tidur dengan istrinya. Malam ini, dia pasti akan menebus penyesalan istrinya selama setahun terakhir. Petik 2. Sial. Dia tahu bahwa anjing itu tidak bisa memuntahkan gading. Huo Erdok masih Huo Erdok, dan dia tidak akan pernah menjadi dewa pria di benaknya. Entah mengapa, beberapa hari ini, Leng Yuxi sudah merasa jauh lebih tenang, bahkan tidak ada produser yang membunuhnya di serial TV. Setelah terburu-buru, serial TV Yan Jingyi juga berhasil diselesaikan sehari setelah Leng Yuxi. Selanjutnya, akan ada serangkaian produksi ulang. Acara publisitas masih terlalu dini, dan Yan Jingyi kembali menyambut liburannya. Sengjing hari ini sangat panas, dan orang yang bersinar tidak bisa membuka mata. Di ruang terbuka di sekitar hutan, Yan Jingyi berdiri di sana dengan payung matahari. Di depannya ada sebuah mobil putih, Huo Zixing dan Huo Qingyuan mengikutinya. Kakak ipar kedua, murid yang diajarkan oleh guru He semuanya lulus ujian sekali, apa kalian akrab dulu? Huo Zixing sangat istimewa. Yan Jingyi mendorong kacamata hitamnya dan melihat ke arah pria parubaya yang berdiri di depan mobil. Ia sedikit mengangguk dan berusaha membuat dirinya terlihat lebih lembut dan bermartabat. Petik 2. Hahaha, nyonya muda kedua, kamu tenang saja, aku pasti akan mengajarimu. Aku dengar kamu pernah sekali dalam ujian sebelumnya, hebat sekali. Petik 2. Biasa saja, cukup sederhana. Petik 2. Awalnya dia tidak ingin belajar mobil secepat itu, sampai Yan bertanya kapan dia akan mengambil SIM. Kalau begitu kita mulai sekarang. Petik 2. Meng Huo Qingyuan yang baru saja akan membuka kursi penumpang tiba-tiba menariknya ke samping. Kakak ipar kedua, apa kamu yakin ingin belajar dari Tuan He? Yan Jingyi bingung, ajarannya tidak bagus. Bukan begitu, kakak ketiga belajar darinya, jangan lihat sekarang dia sangat ramah. Ketika dia mulai mengajar di mobil, dia tidak mengakui bahwa bahkan orang setebal adik ketiga pun hampir dimarahi dan menangis. Petik 2. Huo Zixing menangis saat belajar. Yan Jingyi tiba-tiba tertarik. Katakan apa yang terjadi. Petik 2. Bodoh.
Kakak ketiga terlalu percaya diri untuk pergi keluar dan baru saja keluar dari sekolah mengemudi dan menabrak mobil Tuan He. Petik 2. Ini memang yang bisa dilakukan Huo Zixing. Kakak ipar kedua, Guru He ini benar-benar galak. Beberapa teman kakak ketiga juga dimarahi karena belajar darinya. Kalau tidak, belajarlah dari pelatihku. Meskipun tidak sehebat Guru He, dia tidak pernah memarahi seorang gadis. Petik 2. Sebelum belajar, dia telah melakukan banyak pekerjaan rumah, dan 80% netizen dimarahi oleh pelatih, dan bahkan bisa membuat sakit jantung pelatih. Dia merasa cukup menantang. Oke, bawa kakak ketigamu dan cepatlah. Jangan tunggu aku makan malam, aku sudah membuat janji. Melihat Yan Jingyi yang tidak mendengarkan bujukannya, Huo Qingyuan menghela napas dan hanya bisa pergi dengan tatapan simpati. Kalau begitu, mari kita mulai. Tuan He berkata dengan sopan. Hari pertama, Yan Jingyi hanya menyampaikan beberapa trik sederhana. Bahkan ia merasa sesederhana mengendarai mobil. Pada hari ketiga, dia sedikit kesulitan, bukan yang lain, terutama dia ingin cepat belajar. Di Yan Jingyi setelah kesalahan, Tuan He akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Yan Jingyi menyela begitu kata-kata itu keluar. Petik 2. Tuan He, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu harus sabar menghadapi murid perempuan? Apa yang kamu ajarkan dengan baik, aku tidak akan bisa mempelajari hal-hal yang sederhana seperti ini. Selanjutnya bab 861 lebih muda 20 tahun.